Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'du. Ahbab, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah dengan izin Allah kita pada malam ini insya Allah akan membaca kitab At-Tauhid, ya. Yaitu kitab Jawharatut Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Ibrahim Al-Laqani. Beliau adalah ulama yang mutabahir fi ilmil kalam, yang sangat menguasai ilmu kalam, dan juga seorang faqih. Seorang faqih di Mesir, dan beliau juga salah satu ulama Al-Azhar, bahkan pernah menjabat sebagai Syekhul Azhar Al-Imamul Akbar. Dan secara fikih mazhabnya Maliki, tetapi beliau beliau tidak pernah menjadi Syekhul Azhar. Saya salah, itu Al-Imam Al-Bajuri maksud saya. Ini adalah Imam Al-Laqani, karena salah satu penulis Tauhid juga Al-Imam Al-Bajuri, juga ulama Mesir, dan beliau pernah sebagai Imam Al-Akbar Syekhul Azhar. Imam Al-Laqani namanya Al-Imam Ibrahim, ya, bin Ibrahim bin Hasan bin Ali, dan cucu kepada seorang wali yang masyhur, Syekh Al-Arif Billah Al-Imam Muhammad bin Harun, yang lakabnya adalah Burhanuddin Al-Laqani. Maka buyutnya ini Al-Imam Hujjatul Islam Ibrahim kemudian mengambil lakab Al-Laqani Al-Maliki. Beliau juga seorang muhaddis, ya, pakar dalam bidang ilmu hadis dan ilmu dirayah, dan juga tabahur fi ilmil kalam. Di zamannya Al-Imam Ibrahim ini salah seorang ulama yang di Qahirah, salah satu ulama yang selalu diminta fatwanya, ya, oleh umat. Dan beliau menguasai mazhabul arba'ah. Bahkan mula-mula beliau bermazhab Syafi'i, ya, dan tabahur dalam mazhab Syafi'i. Kemudian juga beliau menguasai mazhab Al-Hanafi dan juga Al-Maliki, dan terakhir beliau bermazhab Al-Maliki. Dan beliau mempunyai guru tariqah yang
banyak. Artinya ketika berguru wafat, kemudian pindah lagi, wafat dan pindah lagi. Ya masih, katakanlah 200 atau 300 tahun yang lalu itu ulama tidak menekankan sangat orang bertarekat itu satu guru ya. Itu di abad 20 ini, 19 baru ada tekanan karena banyaknya ahli tariq yang tidak komitmen. Jadi kalau satu tidak komitmen untuk apa? Banyak. Gitu. Nah maka seperti kita membaca sejarah Syekh Yusuf Al-Makassari saja. Ya, beliau ketika di Banten mengambil tarekat Satariyah. Ya. Mengambil tarekat Satariyah dari gurunya Sultan Abul Mafakhir, ya Al-Kanari itu. Kemudian ketika pindah ke Aceh mengambil Naqsyabandi. Ketika pergi ke Yaman dia mengambil Qadiri. Tetapi ketika ke Syam, ke Syria, beliau mengambil Al-Khalwati dan kemudian beliau tahakkuk, tarakki di Khalwati. Sehingga beliau mendapat izin irsyad dan diberikan gelar oleh gurunya Tajul Khalwati. Dan pulang ke Sulawesi dan kemudian ke Banten dengan nama Tajul, dengan gelar Tajul Khalwati. Ya karena zaman dulu kan ya, kalau pergi dari negara ke negara yang lain udah nggak ada komunikasi. Nggak ada handphone, nggak ada Facebook, ya nggak ada. Susah berhubungan dengan guru, ya udah cari guru lain. Ya. Di abad 19-20 ini guru mursyid tarekat sudah mewajibkan kamu tidak boleh berguru yang lain kalau sudah dengan aku. Ya kan? Mungkin komunikasi sudah bagus dan komitmen kurang gitu. Tapi mungkin makin kesini ya, bisa-bisa dikutuk kalau pindah guru dengan guru. Ya. Hak seorang murid. Ya. Bahkan ada fenomena kalau pindah guru langsung kemasukan jin. Ada fenomena begitu. Ya pindah guru langsung kesurupan karena kualat. Ya. Tidak beradab kepada gurunya, kualat. Mungkin karena gurunya juga main jin gitu, jadi dikirim teluh, ya, dikirim apa? Tuyul. Ya.
Dan beliau banyak menulis ilmu tauhid ya. Seperti kitab ini Jauharatut Tauhid dalam bentuk nazam ya. Beliau menulis kitab ini bukannya setahun, sebulan, seminggu, bukan, satu malam. Ngarangnya cuma satu malam doang ya, malam ini ngarang, besok pagi terus ngaji ya, sampai sekarang kekal kitab ini. Kita juga ngajinya mestinya satu malam nih, sampai subuh baru selesai ya, yang ngarang satu malam, kita ngajinya setahun. Allah ya. Dan beliau wafat tahun 1041 ya. Kalau sekarang 1044 ya. 4 kali ya. Berarti 400 sekian tahun yang lalu. Bisa ada kitabnya, Pak? Tuh. Ngaji mau kedua sama kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Ini berupa nazam ya, dan yang mensarahkan kitab ini banyak sekali. Bahkan ada ulama Nusantara, yaitu Syekh Abdus Somad Al-Palembani ya, beliau mensarahkan kitab ini ya, mensarahkan kitab ini dalam bahasa Arab dan dibaca oleh orang Arab semua ya. Banyak ulama-ulama kita menulis kitabnya dibaca, seperti kitab ini, kitab Matan Tauhid Arsalan ya, itu disarah oleh dalam bahasa Arab oleh Syekh Arsad Al-Banjari ya, orang Banjar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi. Thumma salamullahi ma' salatihi. Alhamdulillahi ala silatihi. Thumma salamullahi ma' salatihi. Ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khala dinu 'anit tauhidi wa arsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Muhammadun al-aqib lirusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ba'du fal ilmu bi aslid dini mahtumun yahtaju litabayyini lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam wa hadihi arjuzatun laqabtuha jawharatat tauhidi qad hazabtuha wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan lithawabi tami'an. Itu muqaddimahnya itu ya. Sama, meskipun nazam tetap ada muqaddimahnya. Kesini nih, kosong nih, mari.
Alhamdulillahi ala silatih, summa salamullahi ma'salatih. Kenapa setiap permulaan kitab itu dimulai dengan khutbah, istilahnya ya Alhamdulillah ya, karena ada dalam warid, yakni dalam sebuah hadis, bukan hanya bismillah ya, kalau bismillah kan setiap apa saja yang tidak dimulai bismillah itu abtar, istilahnya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta au ajzam au abtar. Setiap perkara apa saja ya, urusan orang yang berakal, setiap urusan kita manusia, kita mau melakukan apa saja nih manusia yang berakal ini, tidak membaca bismillah mula-mulanya, maka pekerjaan itu tidak melahirkan berkah. Itu abtar. Abtar itu akta, terputus. Ya, faidahnya, manfaatnya, hikmahnya itu terputus. Maka sunnah ketika kita mau ngomong pun apa, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya, paling kurang alhamdulillah. Kullu kitabin la yubda'u fihi bilhamdi lillah bahwa ajzam. Nulis apapun ya, tulisan apapun, kitab apapun yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka ajzam. Sama, ajzam itu adalah abtar, akta. Maka hatta nazam semua yang dimulai dengan alhamdulillah. Meskipun ada bismillah tetap mesti alhamdulillah. Bahkan di Arab wawancara aja bismillah, alhamdulillah, sunnah. Enggak terus ngomong enggak bismillah, enggak ada alhamdulillah, nyerocos aja. Alhamdu secara lughah maknanya as-sana, pujian. Pujian dengan lidah. Kalau secara lughah. Orang Arab jika menggunakan kata alhamdu, itu pujian yang bersifat pilihan sendiri, bukan apa namanya, bukan satu ittirari, bukan satu keterpaksaan. Kita kan diberi oleh orang, mau nggak mau kita ngucapin terima kasih. Itu kan mau nggak mau, namanya itu ittirari.
tuh jalan-jalan gitu ke pasar. Iya begitu, ujungnya ternyata ar gitu. Antara ajas ini bait pertama seperti alhamdulillahi ala silatihi, ini apa namanya, sadr. Kemudian summa salamullahi ma salatihi, ini ajas. Jadi ini hi ini namanya arjuza. Ya. Itu kalau ceramah, kalau seperti sajak, seperti arjuza itu memang indah. Biasanya ceramah ulama Sunda itu ujungnya D, RR, MM itu semua. Ya, kalau dapat itu semua isi ceramah sajak seperti itu, wah rasanya mereneng itu, mentereng itu ceramah. Ya, itu salah satu sastra ya, salah satu sastra. Jadi ini tidak ada alasan. Kenapa salamullah dulu ma'asa salatihi, ini daruratun nazom saja. Ya, enggak ada masalah apa-apa. Nah, oleh karena itu disitunya bukan wasolatihi ma' gitu. Summa salamullahi ma' salatihi, pakai ma'a. Ya. Untuk menunjukkan salawat itu bukan setelah salam, paling enggak bareng gitu. Ma'a kan bareng. Summa salamullahi ma' salatihi. Kalau biasanya kan wassalatu wassalam, memang wassalam itu di kemudian ya, di takhir. As-salawat mesti duluan. Summa kemudian salamullahi, salam maknanya tahiyah ya, yaitu ikram, kemuliaan, penghormatan. Segala puji bagi Allah ya. Kenapa kita puji Allah? Ala silatihi, ala atiyatihi. Summa salamullahi, kemudian kemuliaan Allah yang banyak, katakan begitu. Ma'a salatihi, bersama salawatnya. Salawat di sini adalah rahmat ya, rahmat Allah. Rahmat Allah yang disertai penghormatan, pemuliaan. Itu wassalat. Tapi kalau kita ya, berselawat kepada Nabi itu tawassul. Bahkan ada yang mengatakan doa pun ya, tidak perlu Nabi doa kita gitu. Kalau kita berdoa kepada Nabi itu karena kita yang perlu akan sambungan cinta dan batin kita kepada Nabi. Kalau kita kepada sesama, memang kepada yang sudah wafat kita kirimkan doa, kita kirimkan ya. Itu memang saling memerlukan. Kalau Nabi tidak. Jadi kalau kita membaca selawat yang banyak-banyak kita kirimkan ke Nabi, Nabi bukan pun memerlukan, kita yang memerlukan kepada bacaan selawat itu untuk kita, barokahnya ya. Dan banyak sekali, dan sebagaimana yang kita dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengatakan man shalla alayya salatan ya, barang siapa yang membaca selawat kepada saya satu selawat, sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya 10 kali lipat dari bacaan. Jadi sebetulnya kita yang memerlukan selawat. Malaikat ketika innallaha
berselawat kepada Nabi. Wah. Salah satu tipisnya ini tidak berhenti pada berikutnya maksimal. Masalah Allah kemudian jadi siapa kita tapi ketika salawat itu ya Nabi salami alaika ya Habib salami alaika itu kan salam kita tawassul ya Allah ana atawassul ilaika bi qiraati as-salatu was-salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi ketika kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab. Dan Nabi menyaksikan kita apabila melihat kita dalam amal saleh. Nabi berdoa apabila kita dalam maksiat. Nabi jangan membayangkan Rasulullah ini makhluk pilihan, kemudian Allah menyayangi. Rasulullah ini manusia mulia, kemudian Allah menyayangi. Secara logik betul. Secara hakiki orang sufi menjelaskan bahwa Allah ingin menjelmakan ketauhidan dia, ketunggalan dia dalam zat, sifat dan fi'il. Kebesarannya,
keindahannya dalam sifat dan perbuatan Allah. Lalu kemudian Allah jelmakan keindahan ini, keagungan ini ke dalam ketunggalan ini. Ya. Allah kan tunggal dalam zat, dalam sifat, dalam fi'il, dalam perbuatan, tunggal, agung dan indah. Nah, ketunggalan ini Allah jelmakan. Ya. Pelan-pelan antum pahami. Ketunggalan ini Allah jelmakan. Ketunggalan keagungan itu. Ketunggalan keindahan itu. Jalal wal jamal. Ketunggalan ini Allah jelmakan. Dan jelmaan ini akan menjadi teladan. Jelmaan ini menjadi qudwah, uswah, dan menjadi wasilah. Dan menjadi garis penghubung, ya, antara ini dan itu. Dalam istilahnya ada istilah barzakhiyah. Apa barzakhiyah itu? Satu garis yang memisahkan antara seberang sini dengan seberang sana, itu barzakh. Maka laut, ya, yang ada yang laut tawar dan laut asin di Mesir itu, barzakhun la yabghiyan katanya. Ada pemisahnya yang ini enggak melintas ke sana, yang ono enggak melintas ke sini. Itu barzakhun la yabghiyan. Nah, ini sebetulnya garis ini garis penghubung. Mestinya sungai tawar di tempat lain, asik di tempat lain, enggak pernah ada dalam satu tempat. Kalau ada, maka ada garisnya. Garis ini hanya sebagai penghubung saja. Dan penghubung Allah dengan makhluk adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tunggal yang Allah pilih untuk menjadi jelmaan ketunggalan ini. Tunggal apa enggak? Tunggal. Allah. Kita membaca penjelasan orang, ya, aulia sufi tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat diungkap oleh kata-kata. Itu sebab meluncur dari mulut mereka itu berjuta-juta selawat. Yang secara bahasa, pujian, ungkapan ini sepertinya memuji makhluk yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal persaksian mereka adalah Allah. Kalau ada ucapan hak, khalqun ma'qulun wa haqqun masyhudun. Coba antum bayangkan sahabat hidup bersama Nabi dan menyaksikan Nabi. Mereka yang mengenal Allah, dah terima Allah dan melihat Nabi yang terhijab, melihat Ibn Abdullah. Itu sebab Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah,
ketika lagi ribut sama suaminya. Ya, suaminya Rasulullah. Yang namanya istri nggak mikir lakinya siapa. Kalau wujudnya masih sama manusia, marahan sama Nabi, dibaikin sama Nabi nggak mau. Kata Nabi, terus gimana ini? Saya mau baian. Ya. Akhirnya kata Nabi, ya udah kalau gitu kita cari orang yang menjadi hakam. Ya. Orang yang menjaga garis. Hakam itu kan penjaga garis keadilan. Ya udah nanti saya panggil Ali katanya. Jangan, dia udah pasti berpihak ke situ. Ya. Udah ponakan mantu ongkoh katanya gitu. Ya dah. Utsman dah Utsman. Loh, Utsman mah pemalu, mana bisa. Ya, nyalain situ katanya gitu. Kalau ngadep ngomong aja kagak. Ya udah Umar. Wah, Umar lagi galak, abis dah saya domelin katanya gitu. Ya kalau gitu Abu Bakar. Nah itu bapaknya kan. Dengan harapan bapaknya ngebela. Dipanggil Sidna Abu Bakar. Saya dengan istri saya ada masalah. Maukah menjadi hakam? Ya, Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya coba tuh lihat dia tuh katanya gitu. Huwa. Ya. Ada Rasul katanya. Kata kitanya mati lihat tuh. Emang Rasul ini katanya, Rasul begini katanya gitu. Allah ya. Itu perempuan tuh. Lakinya malaikat juga temannya. Tuh tanya tuh. Meded emang Ustadz meded. Iya, laki cakep-cakep. Laki pinter-pinter sama bini mah meded udah. Itu Sayyidina Abu Bakar marah. Langsung mau digampar. Nah ketika mau digampar kan Rasulullah, weh bini gua gitu kan. Enak aja lo main gampar lah bini gua itu. Wah yo. Kali begitu ya. Ya kalau kita akan begitu, weh bini gua sayang deh, wah yo loh. Berani-beranian gampar bini gua. Sekali lagi katanya kamu ngomong begitu. Nah ketika mau digampar kan lari, namanya anak. Larinya kemana? Dia tahu bapak gua takut banget sama Rasul, sama laki gua. Lo gak mau digampar, lari di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah ngedepin mata ke Sayyidina Abu Bakar. Kelar udah urusan katanya gitu. Tadi mah dideketin kayak gak mau. Lah karena mah nempel di belakang gua ini katanya. Ya nggak diucap, cuman begitulah makna isyarah Nabi. Pergi terus. Sayyidina Abu Bakar, ya kalau begitu assalamualaikum pergi. Nah begitu pergi baru sadar, gue lagi marahan gitu. Lari ngejar, bapaknya mau pulang lagi. Maka kata Nabi, ntar kalau bapak lu marah siapa yang belain? Berhenti terus. Berhenti ngejegir aja nengok kagak. Dan Nabi membawakan air dan disuruh minum. Minum. Begitu minum diambil, sebelah mana tadi ya katanya. Tuh. Ya. Terus ya, Nabi letakkan mulutnya di bekas minum istrinya. Cair dah udah, duduk lagi berdua dah.
Lah ini malah laki sama bini marah sampai 3 hari. Bangetan bener dah. Iya. Ya. Ini laki udah bininya purik, dia purik lagi. Wah, iya. Ya. Allah. Kata istrinya tidak pernah kalau marah mengata itu nggak pernah, sampai nggak ada omongnya. Sayyidatuna Aisyah kalau lagi marah nih sama lakinya, ya kalau dia manggil ya Rob gitu, biasanya ya Rob Muhammad, bangga kan suaminya sebagai nabi. Ya Rabb Muhammad, katanya, wahai Tuhannya Muhammad. Tapi kalau marah manggilnya ya Rabb Ibrahim, katanya gitu. Kagak mau nyebut nama lakinya. Ya Rabb Ibrahim. Nabi tahu tuh, buset marah bener nih bini gua. Enggak nyaci, cuman kagak nyebut, kagak muji. Ya. Ini mah bini nyaci sampai berjam-jam ya. Allah. Lah itu mana boy? Bukan. Akhlak. Akhlak. Bukan lakinya Nabi, bukan. Akhlak. Makanya ada seorang istri ngadu sama seorang aulia. Syekh, laki saya mau gimana tahu Syekh? Katanya nggak kayak lakinya teman saya, katanya gitu. Saya lihatin itu teman saya sama lakinya romannya. Lakinya sergap banget, kelihatannya berwibawa lakinya. Laki saya mau meded banget Syekh. Ya. Enggak ada wibawanya pisan. Laki begitu, katanya gitu. Lalu seorang aulia diem aja terus, ya bagaimana itu laki saya jadi begitu. Lah jangan nanya sama gua. Nanya itu sama temen lu tuh, ngapa lakinya bisa jadi begitu? Nah itu, ya, akhlak. Kita bayangkan sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam yang tauhid kepada Allah lalu melihat Nabi, man huwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah adalah majla at-tauhid. Jelmaan ketunggalan Allah. Orang yang kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma tunggal, cuma atu. Maka ada satu sindiran begini. Cakepnya Nabi itu, ya cakepnya Nabi itu 100%. Nabi Yusuf 50%. Kita 25% bareng-bareng. Dari zaman mula-mula ada orang sampai nanti kiamat. Itu bareng-bareng 25%. Mungkin yang jelek banget nggak ada persennya kali. Nah coba, itu sebetulnya sebuah kinayah ya. Akan keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu penjelasan bahwa kita ingin mendapatkan sifat mulia dalam rohani kita. Kita memerlukan, kita perlu, yang kita hidup ini yang kita perlukan adalah akhlak. Kalau boleh kita ubah kata-katanya, yang kita inginkan mestinya itu. Yang kita kepengen kudunya mah itu. Ini mah di dunia kepengen apa baik. Yang kita dapetin dari kepengen apa baik itu nggak jadi apa-apa. Kalau ya keinginan utama kita yang menjadi keperluan kita nggak dapat, maka apa baik itu nggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau yang sebenarnya yang menjadi keperluan kita, kita punya, baru apa baik indah.
Paham kan ya? Udah nggak perlu dijelasin, udah pakai apa baik yang ngerti. Itu kalau saya pakai bahasa Indonesia nggak sampai tuh, nggak dapet tuh. Ya, nggak dapet. Ya, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab juga nggak dapet kayaknya. Ya, tapi kalau pakai bahasa Betawi dapet. Itu apa baik yang kita punya. Kalau nggak dapat apa yang kita inginkan, akhlak Nabi, itu nggak enak. Apa baik? Udah apa baik, udah tuh kan lain lagi artinya tuh. Ya Allah. Maka ketunggalan Allah itu dijelmakan kepada yang menjadi teladan, yang menjadi wasilah, yang menjadi pembatas, penghubung antara kita kepada Allah. Orang sufi nyebutnya al-insanul kamil. Atau al-haqiqatul muhammadiyah. Ini yang dimaksud ketika Imam Abdul Karim Al-Jili mengatakan qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dia insanul kamil itu. Tunggal. Karena yang dijelmakan oleh Allah. Allah kan tunggal, sifatnya tunggal. Artinya tunggal itu dia doangan. Tuh kan. Bahasa Indonesia apa doangan? Nah, kalau kita ganti ajah itu kayaknya kurang doang. Ya. Allah doangan yang ada, Allah doangan yang maha perkasa dan maha indah. Ya. Nah, doangan ini Allah jelmakan kepada al-insan. Siapa yang menjadi insan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, nah yang ingin saya, jadi ketika kita dihormati karena kita mencintai Allah melalui jelmaan keindahannya yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca selawat, jangan berhenti seumur hidup kita tuh. Nanti orang salah paham kalau kita katakan pasti masuk surga. Pasti Allah sayang. Kenapa? Selawat kepada Nabi itu wasilah. Memuji jelmaan Allah. Ya. Jelmaan keindahan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebab dalam madrasah kita itu ada majelis selawat seminggu sekali. Mulai ba'dal maghrib. Kita baca. Kita himpun banyak-banyak. Dan ketika membaca selawatnya Allah bukan bilangan. Tapi kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ya. Itu sebab salawat itu kita minta salalah. Nih, kenapa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kenapa pakai Allahumma sholli? Kalau diterjemahkan nih dengan terjemahan Melayu nih, Betawi nih. Ya Allah, emang siapa sih saya ilok sampai saya ya ngedoain, ngormatin Nabi lah orang pantas pisan. Dia adalah kemuliaan Engkau, maka ya aku mohon kepada Engkau kehormatanmu, kasih sayangmu limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Engkau memberikan seperti apa yang ada pada dirinya kepadaku. Itu selawat. Ibadah kita antara diterima dan ditolak. Ibadah apa baik, amal apa baik, pekerjaan apa baik, enggak bisa kita pastikan diterima, enggak. Satu amal yang
pasti diterima oleh Allah. Kita baca Quran, ya mungkin diterima, mungkin enggak. Kita berbuat baik, ada dua kemungkinan itu. Ya. Tapi membaca selawat kepada Rasulullah SAW, amalan ini nggak ditolak sama sekali. Itu sebab kita kalau mau doa, selawat dulu supaya ya, doa kita nyambung, nggak ditolak. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma'salatihi. Segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah ala silatihi, atas pemberiannya, atas anugerahnya. Kemudian ya, penghormatan Allah dan beserta ya, rahmat Allah ala nabiyyin, kepada nabi, ala nabiyyin, kepada nabi, ja'a bitauhid, yang membawa tauhid. Secara zahir Nabi membawa agama yang menuhankan Allah. Secara hakiki Nabi adalah jelmaan satu-satunya akan keagungan dan keindahan Allah, itu juga tauhid. Ala nabiyyin jaa bitauhid, ke atas nabi yang membawa tauhid. Allah. Ini kalau dalam anunya nahunya, ala nabiyyin itu khobar kepada mubtada, ya, summa salamuhu ma salatihi, yaitu mubtadanya di situ. Ala itu ala nabiyyin, ya. Kemudian jaa bitauhid, jumlahnya menjadi sifat nabi pembawa tauhid. Karena jumlah ya, setelah nakirah itu ala nabiyyin, itu nakirah. Jaa bitauhid itu adalah sifat. Wa qad ara ad-dinu 'anit tauhid. Apa makna tauhid dulu? Tauhid adalah ifradul ma'bud, menunggalkan yang disembah, itu tauhid. Ya. Tetapi disertai dengan keyakinan kita akan keesaannya. Kalau tidak, maka kita sedang tidak bertauhid. Baik zatnya, baik sifatnya, baik fiilnya. Zatnya tunggal, sifatnya tunggal, dan perbuatan Allah itu tunggal. Ya, itu namanya ifradul ma'bud. Ya, tauhidul ma'bud. Ya, artinya tauhid ada musyarik, tidak ada saingan. Ya, tidak ada saingan. Wa qad ara ad-dinu 'anit tauhid. Agama ini ara 'anit tauhid. Ara ya'ruwan, apa artinya ara? Bebas, tidak ada i'tira. Wa qad ara ad-dinu 'anit tauhid.
Ya sama. Ara khala ya. Ya ya. Wa qad khala ad-dinu anit tauhid. Di situ khala ya. Naam. Wa qad khala ad-dinu. Ya, agama itu kosong ya, dulu ya dari tauhid. Naam. Wa qad khala ini sama juga dengan ari atau aria, asalnya kan aria ya. Wazan alima ad-dinu anit tauhid. Nabi membawa tauhid dan ya, sedangkan waktu itu agama kosong dari tauhid ya. Karena din itu kan ciptaan Allah ya. Artinya din itu satu peraturan ya, yang Allah ciptakan dan milik yang dianut, yang dipilih oleh orang yang berakal. Maka din juga salah satu artinya adalah ada. Ya, din maknanya az-zillah wal khudu wat ta'ah wal inqiyad wal adah. Makanya din juga maknanya jaza, pembalasan ya. Maliki yaumiddin maknanya maliki yaumil jaza, pembalasan. Kepada Nabi yang membawa tauhid ya, di mana agama kosong daripada tauhid. Fa arsyadal khalqa. Nah, ya, maka kemudian Nabi membimbing makhluk lidinil haq, kepada agama yang hak. Ya. Tetap agama itu dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi ya, yang dibawa oleh Nabi itu satu agama ya, yaitu tauhid ya, agama itu tauhid. Syariatnya itu yang berbeda-beda. Setiap Nabi punya syariat yang beda-beda, sempurna di tangan Rasulullah SAW. Tapi kalau agama satu, yaitu tauhid. Bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Dan Nabi membimbing, menuntun umatnya dengan pedang ini ya, bukannya ketika Nabi setelah diutus menjadi Rasul kan masih di Mekah, kan mendapat tantangan ya, maka akhirnya ya, Nabi membimbing umat ini bisayfi wahadi, dengan kekuatan ya, pendekatan kekuatan yang disimbolkan dengan pedang. Bukan berarti ini perang ya, meskipun karena perang bagi umat Islam adalah liddifa,
bukan lil hujum. Untuk membela, bukan menyerang. Bisayfihi wa hadihi lil haq. Ya, bahkan setelah hijrah pun tetap ya, Nabi menghadapi pembelaan diri dan agama ini untuk membimbing ya, manusia, makhluk ya, untuk membela diri ini dengan pedangnya. Ya, karena arsyadal khalqa lil haqqi lidinil haqqi bisayfihi, dengan pedangnya, wahadihi, dan membimbingnya lil haqqi ya, kepada hak. Hadi inilah Al-Quran dan sunnahnya ya, hadi ini Al-Quran dan sunnahnya. Saif ini apa artinya? Jihad ya. Fa'arsadal khalqa lidinil haqqi bil jihad wal Quran was sunnah. Dan kita tahu jihad itu bukannya asal jihad wah langsung wah perang, bukan ya. Jihad itu memerangi musuh-musuh Allah dengan Allah, bukan kita membenci, menghina, merendahkan, menyakiti, bukan. Tidak boleh. Fa'arsadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Ya, itu ya, wa hadihi lil haqqi itu juga sebetulnya mah hanya syair tuh. Sebetulnya fa'arsadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi. Sudah. Kalau pakai lil haqqi karena di sananya lidinil haqqi. Ya. Karena juga agar sesuai dengan realita. Jadi kita berjihad, kita mengatakan hukum Allah itu sesuai dengan realita. Itu namanya hak. Bukan asal ngomong aja ayat bener nggak bener, itu tidak hak. Misalnya nih ada orang mencuri, pas banget yang kecurian barang kita. Lalu kita ingat hukum mencuri itu potong. Walau kita gregetan ambil motor, potong aja. Itu bukan hak tuh memotong. Kenapa? Karena kitanya benci, emosi, marah. Agama tidak mengajarkan begitu. Bahkan Al-Quran malah nyuruhnya wa in ta'fu khairul lakum. Kalau kita artikan nih ke bahasa kitanya, kudunya mah ente maafin. Ya. Kudunya mah ente maafin, itu yang akan membawa kebaikan kepada diri ente sendiri. Marah itu dituangkan, buah. Gitu. Itu sama juga melukai kesucian rohani. Kita perlu apa? Sinar. Karena marah itu kegelapan. Kita perlu sinar untuk membasuh atau menyinari kegelapan itu. Gelap itu simbol kotoran, simbol keburukan. Nur adalah penyucinya. Kalau kita memaafkan, itu banyak kebaikan untuk kita. Khairul lakum kata Allah. Enteng nggak punya apa? Kecederaan batin pernah menuangkan marah dan menyakiti yang lain. Maka Nabi nggak pernah marah. Ya. Nabi tidak pernah melukai seseorang meskipun perang di depan. Nabi hanya nangkis, cerat, ada yang bacok sahabat lawannya. Pindah lagi, tak, cep ke panah. Oleh Allah dipelihara untuk melukai manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang masuk Islam dengan Nabi karena sorot matanya dan senyum bibirnya, sudah. Orang datang dengan kebencian sampai udah segini, kan kalau benci udah gak tahan, bahkan meletup di sini. Ya, nak jeleh muntah uger udah.
Udah oe-oe udah. Ketemu Nabi, dia mikir, dia udah ngomong apa baik di belakang tentang Nabi itu. Dia bayangkan ketemu Nabi mesti Nabi wajahnya serem dan belotot. Ya, ternyata enggak dapat. Lah, orang kagak marah pisan ya. Itu matanya memancar dengan penuh kasih dan persahabatan dan maaf. Pakai senyum lagi, dan semua masuk Islam di tangan Nabi kena matanya. Itu sebab di zaman Nabi itu tidak pernah ada yang berani menatap mata Rasulullah SAW. Coba orang kalau demen, kita tatap matanya, kita bisa membaca nggak makna kasih sayang itu? Sahabat apabila melihat Nabi, membaca semua kasih itu. Makanya nggak bisa ada yang menatap lama, langsung lemes, lungsek langsung. Ya. Maka artikan bisaifihi wahadihi jihad. Artikan sesuai dengan agama Islam jihad itu. Bukan kamikaze atau kamikaze. Apa kamikaze? Bunuh diri, jihad. Meledakkan orang aja nggak boleh, ini mah meledagin dia sama orang yang lain lagi. Allah yang beri hidayah. Ngapain meledagin diri dan orang pada mati? Ya. Allah, karena tidak ada Allah di hatinya, jiwanya sakit. Lalu jiwanya sakit, buruk, ingin menutupi keburukan, berselindung di balik slogan jihad. Bukan begitu mana jihad. Rasanya dalam perang berkecamuk juga, ya, enggak bakal Nabi nyuruh lu peledagin ya di sana, ya Allah peledagin. Sahabat perang pengen mati karena pengen syahid, itu enggak mundur, maju terus, ya, maju terus. Makanya kan orang orientalis membaca peperangan umat Islam, menilai umat Islam ini manusia haus darah. Ya. Dulu ada sejarah kan seorang raja yang gagah perkasa dan jika perang itu memang nggak pernah menang, nggak pernah kalah. Gelar raja itu namanya Zombie. Itu sebab ya orang Amerika membuat satu nama Zombie itu untuk seorang yang makan orang. Itu raja Islam. Dia menggambarkan sukanya perang, sukanya menyakiti dan seperti itu digambarkan zombie. Sekarang kita, zombie, ya Allah. Ya. Jihad bukan begitu. Lah dia namanya merinding serem, orang dia sendiri yang bikin suasananya serem. Lah ntar udah perang mah atau lawan atu ya. Mun redeng bayar mana? Allah. Tidak. Lihat Nabi. Ya. Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Umar begitu perang gigih. Nggak ada orang diam langsung dipukul baik, enggak. Interaksi sehari-hari enggak. Udah perang mau lehernya putus itu yang kemarin bepapasan kayak. Ini mah belum perang belum apa udah nggak nanya lawannya. Ya. Kita cuman beda partai, beda pilihan presiden, romannya jihad udah kagak nanya baik. Agama apa tahu? Model mah 02, ini mah 01. Udah kagak nanya boy, takbir, lah belas anaknya takbir juga.
Ya Allah. Ya. Saya tawa gitu. Yang milih tetap pilih lah, itu mah kewajiban sebagai rakyat loh, pilih. Tapi tetap la'ab innama hadhihi dunya la'ibu wa lahu. Main-main. Tapi Allah bas. Muhammadil aqib li rusli rabbih. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nama Muhammad itu sebelumnya nggak ada. Makanya orang Arab kenapa menamakan Sidna Abdul Muttalib Muhammad? Itu orang Arab suka dengar Muhammad. Kenapa? Terpuji artinya. Ya. Sebelumnya nggak ada nama itu, muncul hanya satu orang Muhammad. Terpuji. Ya Allah, makanya orang Arab sampai hari ini coba disensus sudah. Paling banyak nama orang Arab Muhammad. Bahkan ada yang Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 6 kali. Coba kita bikin nama Muhammad itu bocah. Nggak ada nama lain kali ya. Bapaknya Muhammad, anaknya Muhammad lagi baik. Ya. Orang Arab enggak. Udah Muhammad, namanya Muhammad anaknya. Anak lagi, Muhammad lagi. Ya. Paling pindah ke Ahmad. Paling pindah ke Mahmud. Paling pindah ke Hamid. Semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama Allah. Ya. Coba setiap tulisan ya, dimulai dengan Alhamdulillah. Maka kata Hamad ya, bahkan di surga ada pintunya tulisannya ya, surga Alhamdulillah. Ya. Ya Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak nama, tapi nama utamanya adalah nama Sayyidina Muhammad. Ya. Muhammad, kenapa Muhammadin? Karena dia menjadi badal daripada ala nabiyyin, yakni Muhammad. Al-aqib li rusli rabbih. Apa al-aqib? Pemungkas. Yani al-khatim. Yang menjadi pemungkas, penutup. Ya. Kenapa khatim artinya penutup? Khatam itu kan cincin. Dulu Nabi punya cincin, dan cincin itu adalah stempel. Cincin Nabi stempel. Tulisannya Muhammad Rasulullah, stempelnya. Jadi setiap surat sebelum, kalau udah distempel udah ditutup. Jadi ada surat-surat untuk raja-raja atau untuk apa dibacakan, udah, maka ya dibuka tutupnya itu penutupnya. Akhirnya ahli lugah berbeda pendapat. Ada yang karena memang kata khatim itu adalah penutup, maka stempel yang di cincin disebut penutup. Sampai sekarang cincin namanya khatim. Ya, padahal dulunya dijadikan stempel untuk nutup surat. Ya. Maka kita terjemahinnya kan bukan penutup cincin itu, tetap cincin, ali-ali apa? Tetap. Ya, cincin itu kan maknanya yang luang, yang bulat, yang bundar. Ali-ali kan tali yang nyambung, ali-ali katanya gitu. Padahal khatim maknanya penutup. Ya. Maka dalam bahasa Arab ada makna lain yang aqib. Aqib itu udah habis,
Setelah itu nggak ada lagi. Kan khatim namanya. Al-aqib li rusli rabbi. Penutup bagi para utusan-utusan Tuhannya sallallahu alaihi wasallam. Apabila rusul maka termasuk nabi gitu. Maka li rusli cukup. Bukan hanya kepada nabi dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Allah dan bersama salawatnya wa alihi wa sahbihi, ya, yaitu keluarganya dan sahabatnya. Tadi semuanya maktub kepada summa salamullahi ma salatihi ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa ala sahbihi wa ala hizbihi. Ya. Itu semua maktub kepada Nabi. Siapa maksudnya al ini, keluarga ini? Yang masuk kepada maqam zakat. Seperti Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Keluarga Nabi, tapi ini menurut pendapat Syafi'iyah. Kita kan bermadzhab Syafi'i. Yang apabila kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Alih ini siapa saja? Ya, anaknya Banu Hashim. Itu Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib dan semua. Makanya zaman sahabat dulu kalau baca tabat yada itu di depan Nabi kata Abi Lahabnya dipelanin. Tabat yada watab ma'aghna. Kenapa? Takut kedengeran sama Nabi. Bagaimanapun itu saudaranya, jelek-jelek ge. Lah kalau disebut baik mah dihina, sakit atuh. Ya, itu adabnya tuh. Ya. Kita mau saudara merongos baik. Ya. Terkadang Nabi ketika ada orang membaca tabat, Nabi terus pura-pura keluar. Padahal yang bacakan Nabi juga. Tabbat yada Abi Lahab. Karena tugas Allah yang marah Allah. Kasih sayang adalah kasih sayang. Tuh. Jika kita mewarisi nur Muhammad, akhlak Muhammad. Urusan mah urusan. Salah masalah. Berantem mah berantem. Sayang mah gak hilang. Ibu hilang sayang sama anak, biar anak degleng kayak apa baik. Nah, itulah kasih sayang. Sebetulnya kita dengan sesama, dengan saudara nggak ada kasih sayang, bukan karena emang dia begitu lah. Kalau begitu mas semua kayak begitu kita. Ya, emang ada begitu. Ya. Cuman kehilangan kasih sayang. Ya. Makanya hubungan keluarga bahasa Arabnya itu arham. Maknanya rahmah, kasih sayang. Tali kasih. Allah takdirkan seseorang itu bersaudara. Allah mulia menghormati, menyayangi saudara, keluarga yang emang boleh kita hubungan saudara, boleh Allah. Ya, menjalin, mengikat, merapatkan, menghubungkan tali saudara, itu tauhid. Ya. Iya salah, iya apa baik kan gitu. Kalau diterangin kan susah. Bahasa kita mah enak tuh. Aduh apa baik, ya, apa baik ge saudara. Iya, arham. Ada yang mengatakan tidak, Banu Abdul Muttalib, Banu Hashim saja. Ya. Itu menurut Imam Malik dan menurut Imam Abu Hanifah 5. Keluarga Hashim, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas, dan keluarga Al-Haris ibn Abdul Muttalib. Artinya siapa Ali wa alihi? Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain,
dan Sayyidina Ja'far. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, 5 orang. Nah pertanyaannya, nah sekarang yang keturunannya, lah kagak, bukan keluarga itu, wa ala alihi itu. Makanya seterusnya wa ashabi, dan para sahabatnya, orang yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita bersalawat itu kepada keluarga Nabi, keluarganya itu bukan keluarga keturunannya sampai sekarang, bukan. Ya. Paham ya? Wa ala ali. Hatta dalam salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, itu adalah satu kehidupan di mana kehidupan itu adalah sebagai rujukan kita. Tauhid, agama, akhlak, kehidupan Nabi dan keluarganya dan sahabatnya. Makanya dalam salat dibaca. Ya. Lalu yang keluarganya, semoga kan gitu. Lah kalau dagelan mah dagelan bae. Bodoh mah bodoh bae. Dia umat sama, ya. Jika menghormati keluarga Nabi, akhlak. Kayak begini, kita punya guru, ya. Tanda bahwa dia dengan gurunya sayang dan hormat, maka sama anaknya hormat. Lah mungkin lihat anaknya kita anak jelek, bocah dusun banget. Tapi akhlak adalah akhlak. Ya. Jangan niru tuh anak ustadz tuh, ya, lah janganlah jelek kelakuannya. Adapun akhlak kita, akhlak. Bahkan akhlak itu bukan kepada anak guru, anak sapa bahe. Apa urusannya? Ya. Kepada sesama pun buruk itu karena tiada baik dalam dirinya, begitu. Coba kalau ada mah, ya, orang nggak ada diminta baik. Orang kalau nggak punya diminta dapat. Bang jam duit apa? Orang punya kan berapa bang? Orang punya. Ya, yo ilok ah, lah pakai ilok. Lah orang kata kagak punya suruh bagi baik. Allah. Orang yang berakhlak buruk itu tidak punya baik. Orang nggak punya kudunya disayang apa dia disayang. Orang yang maksiat tidak punya hidayah, ketaatan, tidak punya. Coba berpikirnya dengan pikiran hakikat seperti itu. Hati kitanya tuh. Tapi jangan dikatakan bahwa enggak deh mah. Kita kan coba kalau suka sama orang salah ya kan enggak salah. Tidak, salah hak. Makanya coba Nabi mengatakan, tadi dikatakan fa arsada al khalqa ilal haqqi, ya, bisaifihi wa hadihi lil haqqi. Tuh. Tetap hak. Dan kita kalau benci berarti kita tidak punya cinta, itu saja sudah. Dan cinta itu akhlak. Karena sifat benci sifat tubuh. Nafsu itu 2, nafsu syahwat, nafsu ghadab. Marah, benci, sombong, menghina, ingin menyakiti, merendahkan, dengki, itu dari tubuh ini. Nah, jika orang ada sifat-sifat itu, berarti rohaninya belum ada akhlaknya, itu saja. Gampang kan? Jadi udah. Kalau kita punya akhlak pasti maafin. Karena maaf itu akhlak. Amit-amit gua katanya, apa 7 turunan gua kagak bakal ngelihat dia. Iloh. 7 turunan emang hidup dia. 2 turunan udah mati. Ya. Gua nggak bakal nginjak rumah dia. 7 turunan.
Akhirnya kiparot tuh. Ya Allah. Makanya kita itu perlu tuh kepada akhlak agar bahagia. Orang ridho itu bahagia, orang sabar bahagia, ya, orang pemaaf bahagia, orang Allah. Ya, itulah wa alihi wa sahbihi wa hizbih. Nah, baru hizbih. Ya. Ini hizib bukan partai nih. Wah, ada partainya. Partai apa kira-kira hizib Nabi ya? Ya. Allah. Hizbi itu atop juga kepada sahbi, ya, dan juga kepada alih, kepada Nabi, wa alihi wa sahbihi, ya, wa hizbi. Ada yang mengatakan dari segi lughah, karena hizib itu adalah satu kelompok daripada sahabat dan pengikutnya, maka maktubnya adalah kepada sahabat. Ya, ada yang memahaminya seperti itu. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabyini. Fal ilmu bi aslid dini, ya, muhattamun. Wa ba'du, maka setelah itu, fal ilmu, maka mengetahui, ya, bi aslid dini, asal agama. Yang dimaksudnya adalah akidah di sini, yang wajib bagi setiap mukallaf. Ya. Muhattamun itu aslid-din, usuluddin. Ini akidah. Kenapa akidah? Karena amal itu cabang. Amal itu kan keluar ke zahir. Kayak pohon. Batangnya kan nongol tuh, batangnya, cabangnya tuh. Itu dari mana munculnya? Dari biji. Biji itu asalnya. Nah, asal agama ini tauhid, akidah, maka itu usuluddin. Amalnya adalah furu'uddin, dari segi amal. Tapi kalau dari segi ilmu, ilmu ada 3. Ilmu agama ada 3. Ilmu agama, ulumuddin, ulumu syariah ada 3. Fikih, tauhid, dan tasawuf. Nah, maka 3 ini ulumuddin punya usul dan punya furu'. Artinya punya dalil Al-Quran dan hadis, punya ijtihad ulama. Maka dari segi ilmu, semua ilmu syariah punya usul dan punya furu'. Kalau ini dari segi amal. Maka itu sebab mengetahui usuluddin, ya, ilmu yang menjadi asal amal, itu akidah. Karena kita nih ditaklif oleh Allah kepada agama ini. Maka ada agama ini punya usul akidah, punya furu', yaitu amal. Namun amal ini tidak muncul kalau tidak ada akidah. Maka fal ilmu bi aslid dini, maka mengetahui, ya, asal agama, ya, muhattamun, itu wajib. Muhattam, hatam, itu lazim maknanya. Maksudnya di sini fardu dan wajib. Ya. Kalau fardu wajib, maknanya diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Ini wajib aini setiap orang ini. Maka muhattamun. Yahtaju litabyin. Ya, yahtaju litabyin. Apa yahtaju litabyin? Perlu dijelaskan. Maka mengetahui asal agama itu wajib. Ya.
dan yahtaju litabyinil idah. Kenapa perlu dijelaskan, perlu diterangkan akidah ini? Karena banyak syubah, banyak kerancuan, banyak keliruan, banyak tentang tauhid ini. Maka orang wajib mengetahui ya tauhid ini, yang mana asal agama ini, karena wajib mengetahuinya karena masalah asal agama ini perlu ditabyin, perlu diidah, perlu dijelaskan. Ya. Kenapa perlu dijelaskan? Setiap orang yang kita terpanggil untuk menjelaskan sesuatu, maksudnya adalah agar membuang sesuatu yang tidak jelas. Ya. Ragu, salah paham, kan orang ingin ngejelasin. Kita misalnya dituduh atau disangka atau dianggap kurang baik, nah, kita kan pengen buat ngejelasin. Nah, jadi sesuatu yang ya, banyak tuduhan, banyak kerancuan, banyak, maka yahtaj litabyin. Wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju litabyini wajib. Yang mana ya usul agama itu perlu dijelaskan. Lakin minat tatwil kallatil himam. Namun ya minat tatwil kallatil himam. Daripada tatwil itu berpanjang-panjang dengan penjelasan yang panjang-panjang itu akan meletihkan semangat. Ya. Meskipun perlu dijelaskan katanya, tapi tidak perlu panjang tentang tauhid ini. Kallatil himam fasara fihi al-ikhtisar, maka jadilah di dalam penjelasan kitab ini al-ikhtisaru ringkas. Ya. Kallat maknanya ta'ibat, meletihkannya. Himam jamak, mufradnya adalah himmah, azam, kemauan keras, kemauan kuat. Fasara fihi, maka jadilah di dalam tabyin tadi itu al-ikhtisar ringkas. Tetapi yang multazam ya, tetap iltizam, tapi tetap tidak keluar dari garis-garis tauhid, dari garis-garis usuluddin, itu iltizam. Wa hadhihi urjuzatun. Ya. Lalu beliau mengatakan bahwa ini qasidah ini ya, adalah urjuzah. Ya. Urjuzah atau arjuzah. Urjuzah. Urjuzah ini apa? Nazam dari Bahar Rojaz. Ya. Apa Bahar Rojaz? Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu Bahar Rojaz. Wahadihi urjujatun, wahadihi mustaf'ilun, urjujatun, mustaf'ilun, laqaituha, mustaf'ilun, jauharatan, mustaf'ilun, tauhidi qad, mustaf'ilun, hadzabtuha, mustaf'ilun. Itu Bahar Rojaz. Ya. Di arudnya mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu Rojaz. Ya. Dan Rojaz ini seringnya digunakan syairnya itu, qasidahnya itu ujungnya saja. Ya, tadi itu. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhidi qad hazabtuha. Ya. Laqabtuha, dan aku namakan, yakni laqabtuha samaituha maksudnya. Ya, kenapa pakai laqab? Karena biasanya muji, nama pujian, bukan nama beneran. Ya kan? Inilah dia si raja dangdut gitu misalnya. Itu kan memberikan laqab Tuhan, kan dinamainnya, tapi nama pujian.
Jauharatat Tauhid. Itu namanya. Jauhara itu apa? Mutiara. Ya. Jauhara itu mutiara. Mutiaranya tauhid. Ini sekedar lakob saja. Ya. Qad hadzabtuha, di mana saya telah jernihkan, bersihkan, ringkaskan. Dipilih-pilih sudah ini nazam ini. Ya. Wallaha arju. Wallaha maf'ul yang didahulukan. Arju fi'il fa'il. Kepada Allah aku berharap fil qabul, agar diterima, nafi'an biha, dan bermanfaat. Ya. Dengan apa? Dengan kitab Jauharah ini, ya, muridan para pencari. Ya, Jauharah Tauhid ini muridan pisawabi, para murid pisawabi tomian, yang mengharapkan pahala. Tomian yang pengen banget pahala. Ya. Artinya bukan ngaji ini pengen dapat pahala. Seorang murid. Ya. Dan Imam Al-Laqani ini, ya, tarekatnya Syaziliyah. Meskipun sebelumnya, ya, Khalwati, kemudian Syazili. Wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan fis sawabi tami'an. Ya. Nafi'an biha, haknya itu kepada Jauharatul Tauhid. Ya. Nah, ini muqaddimah selesai di situ. Baru kemudian masuk kepada pembahasan tauhid. Fakulu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Setiap orang yang ditaklif oleh agama, ya, maka diwajibkan ke atasnya mengetahui apa-apa yang wajib. Ya, secara logik apa yang wajib. Ya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya.